Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin wa bisrahi sadri wa yassiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, wali sepuh, takmir masjid dan musola yang saya takdir hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka HUT RI ke-77 di Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klibon, Kecamatan Klibon, Kabupaten Kebumen, serta warga masyarakat Klirong rahimakumullah. Semangat. Alhamdulillah rabbil alamin, sore hari ini saya bisa sowan namanya Majelis MPS, Majelis Pinggir Sawah, yang alhamdulillah beceknya sore hari ini tidak mengurangi semangat kita. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, baru 20 hari saya pulang haji. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu Klirong segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sebagai hamba Allah itu tidak pernah tahu dari semua amal ibadah yang kita lakukan mana yang pada akhirnya mendatangkan ridho Allah. Kadang-kadang orang ngejar amal yang besar melupakan yang kecil, tapi kadang-kadang yang kecil justru menyelamatkan. Yang besar kadang-kadang belum tentu diterima. Disitulah kenapa kita tidak boleh memilih amal mana yang mau kita lakukan. Selama baik ya harus kita lakukan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, sebelum saya ngomong tentang kemerdekaan. Ini Klirong luar biasa. Baru ini saya sudah 22 tahun pengajian. Subhanallah, suguhannya pete. Nah pete, ada kaca, pasak janjang, hasil gini. Nah, satu ketika ada santri mimpi ketemu dengan kiainya. Di dalam mimpi itu sang santri kaget. Kenapa? Karena ada kiainya yang ternyata amalnya belum diterima oleh Allah. Padahal kiainya ini masyhur, terkenal, jamaahnya banyak, santrinya banyak, pondoknya banyak, istrinya satu. Gus Miftah berapa istrinya? 2 matane. Siji ya. Sampai hari ini alhamdulillah masih 1. Walaupun istri saya sudah mau dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Nah, sang santri ini penasaran, kok bisa? Orang yang masyhur, alim, santrinya banyak, jamaahnya banyak, kenapa amalnya belum diterima oleh Allah? Akhirnya dalam mimpi itu sang kiai ketemu dengan sang santri. Sang santri bertanya, Pak Kiai, Anda kan orang baik, Anda kan kiai, santrinya banyak, amalnya banyak, jamaahnya banyak, kenapa amal Anda belum diterima oleh Allah? Akhirnya dijawab oleh sang kiai, Le,
Aku biar tahu diundang pengajian disuguh beto neng klirong ora disuguh. Enggak apa-apa karena saya puasa. Jadi panitianya ini makrifat, tahu kalau saya puasa maka nggak disuguh. Atau mungkin nggak nyuguh karena miskin, saya nggak tahu. Alhamdulillah Pak Kiai Mas Gur, saya lagi puasa ya. Alhamdulillah. Saya itu orang yang rajin puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Jadi otaknya gede temen ya. Puasa benar-benar gede. Pak Nur lagi ya? Oh udah DPRD. Padahal kan sudah gede. Anak penelitian nang Yogja. Wong lanang dia sing wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gitu. Wetenge gede temen. Satunya sini kayak pentil. Bilang kita ya. Nah, ini kiai disuguh ceritanya. Dia makan, dia minum. Kayak sing ibu-ibu cengeng asem mesti bojone lembut. Oh bener ya. Bajine pada apa? Ada deh. Sambil sing apa lembune ya. Apa masak kursi ini ya? Nah, singkat cerita Pak, ada suguhan itu Pak, dimakan sama kiai. Selesai makan, dia pulang. Di tengah jalan giginya selilitan. Selilitan itu bahasa Indonesianya apa? Ya selilitan. Di dunia ini nggak pernah selilitan cuma satu Pak, Fir'aun. Fir'aun itu pernah selilitan sekali ceritanya Pak Dewa. Jadi Fir'aun selilitan, dia marah-marah. Akhirnya Allah ngutus malaikat untuk dandani giginya Fir'aun. Malaikatnya tanya, Tuhan, kenapa saya harus dandani untune Fir'aun? Gusti Allah jawab, iya untune Fir'aun ke dandanono sing rapi. Masa ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Lah ini kiainya selilitan, pulang lewat depan rumahnya orang yang ada pagar dari kayu. Pak Kiai iseng tanpa minta izin kepada yang punya rumah, dia mengambil sedikit kayu dari pagar rumah itu untuk membersihkan giginya. Ternyata apa yang terjadi? Subhanallah, yang punya rumah tidak ikhlas. Gara-gara yang punya rumah ini tidak ikhlas, Allah belum berkenan menerima semua amal Pak Kiai. Hanya gara-gara kayu secuil. Begitu tangis, santrinya nangis. Kenapa? Santrinya mikir, lah Pak Kiai bae sing amale kata gara-gara jiput kayu secuil amale rung ditambah karo Gusti Allah. Lah piye bapak inyong ning Kalimantan gaweane maling kayu. Dalam konteks lain kita banyak berbuat menyepelekan yang kecil. Contoh, ibu-ibu pernah nggak beli kacang godok? Sering ya? Begitu kita beli kacang 5.000, si penjual bungkus kacang kita icip-icip, nggak nembung sama penjualnya. Kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Beli buah, tukune rambutan, sing dicipi klengkeng. Ini kalau yang jual tidak ikhlas, hati-hati. Sama, inyongnya munggah panggung, dirasani, wow, si buta dari buah hantu. Kalau saya tidak ikhlas, hati-hati. Nah, coba Anda lihat, gara-gara perkara kecil saja, amal kita bisa ditolak oleh Allah. Lah, kita selama ini sembrono, Pak. Sembrononya di mana? Sembrono, bahkan dosa-dosa besar pun kadang-kadang kita lakukan. Maka kemudian apa imbasnya yang terjadi? Imbasnya yang terjadi adalah kepada hidup yang kita alami. Makanya banyak orang berpikir begini, kenapa? Kelihatannya saya sudah ibadah, tapi hidup saya kok masih susah.
mungkin ada yang perlu kita evaluasi. Makanya tadi ayat yang saya baca apa bunyinya? Al-Hasyr ayat 12. Ini ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang baik, untuk senantiasa mengevaluasi atas apa yang telah dilakukan. Maka hari ini Anda saya ajak, yuk coba dilihat, kita sudah bisa menjadi hamba yang baik atau belum? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saya yakin hari ini yang hadir semuanya insya Allah beriman. Amin. Bahkan saking imannya saya tadi lihat ada mas-mas pakai peci NU. Wah, yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya enak amat. Pecinya dulu. Kalau banser ini pasti besok ngawal kiai masuk surga. Amin. Karena banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu mani. Tapi gimana, banser ini kan keren ya. Untuk pakai seragam mereka ikut pendidikan, pelatihan, betul? Seragamnya tuku dewek, makan pengajian disik dewek, ya kan? Ngatur jamaah ngawal kiai ini, salah-salah dikeplaki karo komandani. Panitia nih lali rokok ini. Tapi kalau nikah mbak-mbak, misalkan nikah dengan banser, kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Banser dilawan. Nah, ayat ini bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman apa? Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang beriman itu ada 3. Berapa Pak Bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Ngomong pamer aja. Coba izin. Buka-buka kayak itu tak gimana nih? Ngajar nongkrong tipis kehilangan cincin. Apa ciri orang beriman? Al-Hasyr menyapa orang beriman. Orang beriman cirinya dalam surat Al-Anfal nomor 1. Idza dzukirallahu wajilan qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Orang-orang yang beriman ketika mendengar adzan nyamanlah hatinya. Orang-orang yang beriman ketika diundang pengajian tergeraklah hatinya. Coba orang Bliro, kira-kira nyaman gak ketika nama Allah dikumandangkan? Tandur, krungu adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya ibu-ibu Klirong? Adzan mana? Ini berarti hatinya tidak idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Krungu sesuk pengajian, mangkat bergetarlah hatinya. Tapi kan kita aneh kalau diundang pengajian. Tetap takon, kiai ini siapa? Ganteng apa ora? Gondrong apa ora? Viral apa ora? Kacamata apa ora? Oh, badai ngising. Berarti tahu. Badai ngising, Pak. Ngising udah tak pamit. Sering ya Pak Lurah? Oh Pak Lurah. Pak Lurah ngising cewek ya? Bu, mencintai majelis itu bukan karena siapa kiainya, tapi karena kita cinta dengan majelisnya. Diundang ngaji tetap takon kiai ini siapa? Tak tanggarin anggap jadilan. Nanti ada jadilan enggak? Ano? Apa? Jaranan? Udah luping. Nanti naranya apa? Ebek? Apa gitu? Ebek?
Undang pengajian dadak takon kiai ini siapa? Tanggane nanggap ebek ra diundang teka. Padahal ebek itu kan undang demit. Sing teka wong klirong. Berarti wong klirong kaya. Berarti Pak Lurah-lurahe kecintaan kita ke majelis. Contoh cinta dengan majelis tergerak hatinya anak pengajian ra perlu panitia sowan bawa proposal nyumbang. Beda orang yang kelirong nonton munyuk kebun binatang kunyuk samune 1.000 gembira lupa. Pengajian deleng dia yang ganteng infake 1.000. Berarti lebih mahal kiai apa kunyuk? Jadi kan lebih ngajeni kiai apa kunyuk? Nah kunyuk akrek ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya saya tradisi NU itu keren, Pak. Ada orang mati bacakan Quran. Tapi ingat, bacaan Quran itu bukan formalitas. Coba DPR dilantik Quran, korupsi. Polisi dilantik Quran yang muslim, nembak umum. Tapi tolong, ini warga masyarakat yang nggak tahu kasusnya mendingan diam, nggak usah banyak komentar. Anak polisi, nembak polisi, nangomai polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi. Sing mendas, mulai pasrahkan kepada polisi.